Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Parepare. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, TNI, Polri beserta BPBD Kota Parepare menggelar apel kesiapsiagaan sebagai langkah awal dalam mengantisipasi bencana alam di wilayah Kota Parepare. Apel yang digelar di lapangan Andi Makassau ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Parepare dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kota Parepare. Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana alam, TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah Kota Parepare serta unsur terkait melaksanakan apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan bencana alam dan pengecekan peralatan SAR. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Andi Makassau beberapa waktu lalu dengan menghadirkan seluruh peralatan SAR dari masing-masing instansi terkait. Apel dipimpin langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH dan dihadiri seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kota Parepare. Apel gelar kesiapsiagaan ini sebagai langkah awal dalam mengantisipasi bencana alam di wilayah Kota Parepare, sehingga dengan apel ini, seluruh instansi terkait bisa lebih siap untuk menghadapi bencana yang sewaktu-waktu datang, khususnya di musim penghujan saat ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, rancangan peraturan daerah terkait APBD tahun 2021 diserahkan langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH ke Ketua DPRD Kota Parepare Haji Nur Hati Natipu baru-baru ini. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH menyerahkan rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2021 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang diterima oleh Ketua DPRD Haji Andi Nur Hati Natipu SOS, disaksikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haji Andi Nur Hati Natipu SOS, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH pada Senin 16 November 2020. Menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan acara penyerahan rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 21 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-51, masa persidangan ke-1 tahun sidang kedua tahun 2020, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH dalam sambutannya memberikan penjelasan gambaran umum tentang Ranperda APBD tahun 2021. Dewan terhormat serta hadirnya berbahagia. Pada penyusunan APBD tahun anggaran 2021 ini ada yang berbeda dengan proses perencanaan dan penyusunan serta penganggaran pada tahun anggaran sebelumnya. UA dan PPAS serta rancangan APBD tahun anggaran 2021 menggunakan klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Selanjutnya, sebagai gambaran umum mengenai rancangan PPAS tahun anggaran 2021 dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Yang terkait pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah. Pada komponen pendapatan asli daerah pada rancangan APBD ini ditargetkan sebesar 156,11 miliar rupiah lebih. 2. Pendapatan transfer.
Komponen pendapatan transfer yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah dengan estimasi anggaran pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 ini sebesar 727,21 miliar rupiah lebih. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar 31,96 miliar rupiah lebih. Dengan demikian, total target pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 915,29 miliar rupiah lebih atau bertambah sebesar 109,42 miliar rupiah lebih atau 13,58% bila dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun 2020. Wali Kota Parepare 2 periode ini juga berharap DPRD Kota Parepare segera melakukan pembahasan terhadap ranperda tersebut berdasarkan mekanisme yang ada, dengan harapan pembahasan anggaran ini dapat dituntaskan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH juga mengingatkan agar para kepala organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait tidak meninggalkan Parepare selama pembahasan rancangan ranperda APBD ini. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Korps Brimob Polri menggagas program BRAIN, Brimob Ramah Anak Indonesia. Program ini merupakan fasilitas belajar mengajar bagi siswa dalam masa pandemi yang difasilitasi oleh jajaran Korps Brimob Polri. Hal ini merupakan wujud dari bakti Polri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sat Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan menyediakan fasilitas belajar mengajar bagi anak-anak dalam masa pandemi. Pandemi COVID-19 masih menjadi penghalang dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Kondisi ini juga masih belum bisa diketahui kapan berakhirnya. Namun demikian, pihak sekolah memberikan solusi dengan tetap menyelenggarakan kegiatan belajar secara online dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Menyikapi hal tersebut, Korps Brimob Polri menggagas program BRAIN atau Brimob Ramah Anak Indonesia. Sukses dengan menghadirkan fasilitas belajar di Makosat Brimob Batalion B Pelopor, kali ini para personil Brimob Parepare menghadirkan fasilitas belajar di lingkungan masyarakat. Dengan hadirnya BRAIN di lingkungan masyarakat, maka lebih mendekatkan fasilitas belajar untuk membantu siswa dan siswi dalam meraih cita-cita mereka di masa pandemi saat ini. Ini program BRAIN yang Brimob Ramah Anak Indonesia. Program ini tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak kita yang dimana pada saat ini dalam kondisi pandemi. Ini memang untuk masyarakat di sini ya, dikhususkan ya? Ya, ini dikhususkan untuk anak-anak sekitaran Kampung Mandarin. Kampung Mandarin ya. Ini saya lihat juga ada mahasiswa ya ikut ya. Benar, ini kebetulan ada adik-adik kita dari mahasiswa yang kebetulan ada program KKLP. Ikut membantu juga dengan Brimob. Ini memang bagaimana sih respon anak-anak memang di sini? Anak-anak cukup respon kegiatan ini. Tetap belajar ya? Ya, tetap belajar. Tetap dibantu dengan fasilitas juga ya dari. Ya. Program BRAIN merupakan kegiatan yang dilaksanakan jajaran Korps Brimob Polri dalam menyediakan fasilitas belajar mengajar bagi siswa dalam masa pandemi. Tidak hanya fasilitas, para personil Brimob ini pun terjun langsung memberikan bimbingan kepada siswa yang datang belajar. Meski demikian, protokol kesehatan tetap dijalankan. Para pelajar yang datang terlebih dahulu mencuci tangan. Selain itu, para pelajar ini juga wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menjaga kondusivitas pendidikan di Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum mereda, serta sebagai wujud bakti Polri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga kondusivitas pendidikan. Rencananya kegiatan ini akan rutin dilaksanakan di tengah masa pandemi. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, masuknya musim penghujan yang rentan terjadinya bencana, Polres Parepare menggelar apel siaga bencana yang dipimpin langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH memimpin apel gelar kesiapsiagaan dalam rangka antisipasi bencana alam di wilayah Kota Parepare yang digelar Polres Parepare di lapangan Andi Makassau pada Minggu 15 November 2020. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menilai apel kesiapsiagaan ini merupakan langkah tepat dan strategis dalam rangka mengantisipasi serta kesiapsiagaan bencana alam di tengah musim penghujan yang saat ini mulai terjadi di Kota Parepare. Wali Kota 2 periode ini juga mengungkapkan bahwa apel ini juga merupakan wujud tanggung jawab dan solidaritas antar institusi untuk mengantisipasi bencana alam di wilayah Kota Parepare, di mana apel ini dapat membawa dampak positif dan membuat kondisi aman terkendali, sekaligus memberikan rasa aman, nyaman, dan tertib kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Apel kesiapsiagaan ini merupakan salah satu upaya kita dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi bencana alam di tengah musim penghujan yang saat ini mulai terjadi di Kota Parepare. Apel ini adalah wujud tanggung jawab dan solidaritas antar institusi untuk mengantisipasi bencana alam di wilayah Kota Parepare. Pelaksanaan apel ini dapat membawa dampak positif dan membuat situasi aman terkendali, sekaligus memberikan rasa aman, nyaman, dan tertib kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Oleh karenanya itu, saya sangat mengapresiasi pelaksanaan apel kesiapan personil dan peralatan SAR ini dalam rangka mengantisipasi bencana dan kesiapan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah daerah, unsur jajaran TNI Polri dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko terjadinya akibat cuaca ekstrim di kota kita ini. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, unsur Forkopimda Kota Parepare serta sejumlah undangan lainnya. Syahril Santi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, bagi masyarakat yang akan menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW wajib mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Meski masyarakat masih merasakan dampak pandemi, namun tidak menyurutkan semangat warga untuk melaksanakan Maulid. Meski masyarakat masih merasakan dampak pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan antusiasme warga untuk menjalankan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah tahun 2020. Meski tak seramai dari perayaan Maulid tahun-tahun sebelumnya, warga Muslim khususnya di Parepare tetap menjalankan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan penuh hikmat seperti biasanya. Namun, perayaan Maulid kali ini warga tetap dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 dengan membatasi jumlah jamaah, wajib menggunakan masker, serta menyediakan tempat cuci tangan di halaman masjid dan hand sanitizer. Seperti yang terlihat saat pelaksanaan Maulid di Masjid Rahmatan Lumpue beberapa pekan lalu yang mengangkat tema tingkatkan semangat kepedulian kepada sesama di tengah pandemi COVID-19. Ketua Pembangunan Masjid Haji Baharudin mengaku senang dan bersyukur masih bisa menjalankan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun ini meski dengan pandemi COVID-19. Kami mewakili warga masyarakat, mewakili jemaah Masjid Rahmatan yang ucapan terima kasih kepada pemerintah tidak melarang untuk melaksanakan kegiatan peringatan Maulid sepanjang kita tetap memenuhi protokol kesehatan. Melalui momentum Maulid tahun ini, jamaah berdoa agar pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu sehingga warga Muslim di seluruh dunia bisa kembali menjalankan aktivitas keagamaan secara normal. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, pada momentum hari ulang tahun BRIMOB ke-75 tahun ini, Wali Kota Parepare mengapresiasi kinerja BRIMOB yang dinilai sigap dan tanggap dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Korps Brimob Polri yang ke-75 tahun. Pada momentum HUT Brimob yang ke-75 tahun ini, Wali Kota Parepare mengapresiasi kinerja Brimob yang dinilai sigap dan tanggap dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Parepare. Dr. HM Taufan Pawe SHMH menguraikan sejumlah aksi sigap dan tanggap yang dilakukan Brimob Parepare selama ini. Seperti halnya saat peristiwa kebakaran yang terjadi di Kelurahan Sumpang Minangai beberapa bulan lalu. Tidak hanya itu, sinergitas kuat dengan pemerintah kota juga terjalin. Sejumlah program tanggap COVID-19 sangat dirasakan dan aksi kemanusiaan lainnya. Saya memanfaatkan untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-75 Korps Brimob Polri, usia yang sudah matang. Saya yakin ke depan Korps Brimob Polri akan makin dekat dengan hati masyarakat. Sangat terasa sekali Brimob selalu hadir dalam setiap kesempatan momen saat-saat masyarakat butuh perlindungan. Selamat hari ulang tahun Korps Brimob Polri yang ke-75. Jaya terus untuk Brimob. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan pembenahan saluran air. Adapun lokasi yang menjadi fokus pembenahan yakni dipusatkan di pusat kota dan sekitarnya. Memasuki musim penghujan, pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup intensif turun melakukan pembenahan saluran air di sejumlah titik. Adapun lokasi yang menjadi fokus pembenahan yakni di pusat-pusat kota dan sekitarnya. Hal tersebut diungkapkan langsung PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Ada 3 tim yang diturunkan Dinas Lingkungan Hidup, 2 tim yang fokus secara rutin melakukan pembenahan saluran air, dan 1 tim lainnya disiapkan untuk mengantisipasi situasi yang bersifat insidental. Syamsuddin Taha menjelaskan, untuk saat ini, Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan tim ataupun personil dalam melakukan pembenahan saluran air. Namun meski demikian, tim yang ada saat ini akan ditambah intensitasnya guna memaksimalkan pembenahan saluran air hingga Maret mendatang. Sudah mulai masuk musim penghujan, maka teman-teman lingkungan hidup sudah mulai intensif untuk pembersihan saluran-saluran yang ada. Jadi kami fokus dulu di pusat-pusat kota dan sekitarnya. Jadi kami lihat, jadi ada beberapa tim, ada 2 tim yang fokus secara rutin, kemudian yang 1 yang insidental, di mana-mana yang kebutuhan mendesak itu yang kami lakukan. Seperti kemarin waktu hujan agak cukup berat kemarin di Cempai, di Batang Sorian dan di SMP 2 mereka fokus di sana 2-3 hari ini. Sudah kurang lebih 1 bulan mereka bekerja dan ini akan secara kontinu sampai tahun depan. Pertengahan Maret tahun depan ini sudah sampai Maret mereka bekerja. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Famos Futsal Academy, klub futsal Indonesia yang berdiri tahun 2012 bermarkas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjadi satu-satunya klub futsal profesional yang sudah mempunyai akademi di berbagai daerah di Indonesia. Kini hadir di Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Tidak mau ketinggalan dengan perkembangan olahraga futsal, Famos Futsal Academy kini hadir di Kota Parepare. Famos Futsal Academy resmi hadir di Kota Parepare setelah peluncuran dan pelatihan perdana di lapangan Galaxy Futsal Center Parepare pada bulan Oktober lalu. Sejak diluncurkannya pada Ahad 4 Oktober 2020 bulan lalu, Famos Futsal Academy Parepare hingga pekan ini sudah melakukan sesi latihan sebanyak 7 kali dengan jumlah peserta yang sudah mencapai 45 orang mulai usia 10 hingga 20 tahun. Bukan hanya peserta lokal saja, namun beberapa pelajar dari luar daerah Parepare termasuk dari Polman, Sengkang, dan Kabupaten Pinrang juga ikut bergabung di Famos Futsal Academy Parepare. Famos Futsal Academy Parepare sendiri melibatkan beberapa atlet futsal profesional sebagai pelatih, yakni Coach Azhar Rahman selaku Direktur Teknik yang juga selaku pelatih PON Sulawesi Selatan,
Azwaruddin dan Andi Arman, pelatih yang pernah membawa anak asuhnya menjuarai Kejurda 2019 di Baro. Dan Zulfian, salah satu kiper yang pernah menjuarai Kejurda 2019 di Kabupaten Baro. Kepala Pelatih Famos Futsal Akademi Parepare Azwaruddin mengungkapkan kehadiran Famos Futsal Akademi ini diharapkan mampu mencetak bibit unggul atlet olahraga futsal Indonesia yang profesional di masa depan. Sebenarnya ini perpanjangan tangan dari klub Famos Mataram itu yang berlaga di Liga Indonesia, dan ini sudah mempunyai 27 akademi seluruh Indonesia, seluruh daerah saya, dan tentunya termasuk Parepare kami membuat akademi ini, dan tujuannya adalah yaitu membina anak-anak yang berusia 10 sampai 20 tahun. Tentunya ingin mengembangkan futsal di Kota Parepare, dan tentunya bukan hanya Parepare, ada daerah Sengkang, Polman, Pindrang, dan Kabupaten Pindrang. Kami berharap sesuai dengan kontrak kami di Famos Futsal, tentunya Mataram, itu kami akan merekomendasikan yang berprestasi siswa kami, akademi kami itu akan diwakili untuk mengikuti seleksi seluruh Indonesia, tentunya Famos Akademi Indonesia. Famos Futsal Academy ini merupakan sebuah klub futsal Indonesia yang berdiri tahun 2012 bermarkas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Famos menjadi satu-satunya klub futsal profesional yang sudah mempunyai akademi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Kota Parepare. Famos Futsal Akademi Parepare saat ini masih membuka pendaftaran bagi pelajar usia 10 hingga 20 tahun yang siap mengikuti pembinaan. Bagi yang berminat, bisa menghubungi langsung pelatih Famos Futsal Akademi Parepare Azwaruddin dengan nomor kontak 081 342 600 904. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan program-program persembahan TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.